Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita pembahasan tentang tafsir juz amma, dan insyaallah taala di malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Adiyat. Para ulama berbeda pendapat terkait surat Al-Adiyat ini, apakah dia makkiyah maupun madaniyah. Seperti biasa, karena redaksinya terkadang menunjukkan redaksi karakteristik surat-surat makkiyah, dan di sisi lain menunjukkan karakteristik surat-surat madaniyah. Di sini di surat Al-Adiyat Allah menyinggung tentang keadaan di hari kiamat juga, yang mana ini merupakan karakteristik surat-surat makkiyah. Kemudian juga di surat ini Allah SWT menyebutkan tentang bersumpah dengan kuda perang, yang mana kita tahu bersama Nabi SAW pada fase Makkah 13 tahun tidak ada peperangan sama sekali. Nabi SAW baru berperang, berjihad itu setelah hijrah ke Madinah, tepatnya 1 tahun. Setelah beliau SAW hijrah kota Madinah, itu perang pertama, perang Badar. Karenanya ulama berbeda pendapat tentang surat Al-Adiyat ini, apakah termasuk surat Madaniyah atau surat Makkiyah. Taib, ala kulli hal, Allah SWT berfirman, sebentar, error. Ayat pertama Allah SWT berfirman, wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati dhabha. Kita bacakan dulu suratnya. Wal 'adiyati, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a, innal insana li rabbih lakanud, wa innahu 'ala dhalika lasyahid, wa innahu li hubbil khairi lasyadid, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Insyaallah semuanya sudah hafal surat ini ya. Di ayat pertama Allah menyebutkan wal 'adiyati dhabha. Ini Allah buka surat ini dengan sumpah. Seperti biasa kita sudah ulang-ulang menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah dengan makhluknya apa saja yang Allah kehendaki. Allah sering bersumpah dengan nama makhluknya. Dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa, dengan waktu duha dan seterusnya. Nah, di surat ini Allah juga membukanya dengan sumpah wal 'adiyat. Wal 'adiyati dhabha. Demi, kalau kita lihat di terjemahan bahasa Indonesianya itu di Quran terjemahan itu artinya demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Sebenarnya kalau kita lihat di konteks ayatnya itu Allah tidak menyebutkan objeknya, tidak menyebutkan subjeknya, afwan. Yang berlari itu apa? Tidak disebutkan. Di sini nanti kita jelaskan perbedaan pendapat ulama terkait dengan subjek ini yang berlari itu Allah bersumpah dengan apa. Di sini disebutkan al-adu, al-adiyat itu diambil dari kata al-adu. Al-adu itu bahasa Arab artinya berlari. Dhabha itu suara nafas kalau hewan
Ketika dia sudah berlari ya, kalau kuda misalnya dia lari dengan kencang, terus terengah-engah nafasnya ngos-ngosan, itu dhabha bahasa Arabnya. Jadi di sini tidak disebutkan yang berlari apa, sehingga maknanya apa? Allah bersumpah demi yang berlari dengan cepat, dengan kencang sambil terengah-engah. Itu makna aslinya. Tidak disebutkan apakah ini kuda atau unta. Ayatnya asalnya demikian. Berikutnya di Quran terjemahan disebutkan kuda perang. Karena emang tafsiran mayoritas ulama tentang ayat ini adalah tentang kuda perang. Tentang kuda perang. Jadi Allah bersumpah dengan kuda perang yang lari kencang sampai dia suara nafas itu terengah-engah, yang ngos-ngosan. Karena di sini tidak disebutkan subjeknya, aslinya ayat itu. Sehingga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir, bahkan di kalangan para sahabat sendiri. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini mufassirnya umat ini. Ibnu Abbas menafsirkan yang berlari kencang di sini maksudnya kuda perang. Adapun pendapat Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud menyebutkan yang berlari di sini adalah unta. Ala kulli hal ini khilaf tanawwu, khilaf yang variasi tidak bertentangan. Kita akan menyebutkan nanti kedua tafsiran secara ringkas, tapi yang jumhur, mayoritas ulama, dan ini pendapatnya lebih kuat, insyaallah ta'ala maksud dari ayat ini adalah Allah bersumpah dengan kuda perang, bukan unta. Karena nanti maknanya berbeda, masing-masing tafsirannya berbeda. Baik. Ayat kedua, falmuriyati qadha wal 'adiyati dhabha. Demi kuda perang yang berlari kencang sambil terengah-engah, falmuriyati qadha, dan kuda-kuda yang memercikkan api dan karena tapak kakinya itu. Jadi kuda kalau dia berlari kencang mungkin itu kakinya itu kan kuda kan dia pakai sepatu ya, besi itu. Kalau nggak dia nggak bisa, sakit kakinya. Ketika dia ini berlari kencang mungkin kena batu atau apa sehingga saking kencangnya dari dia memercikkan api. Itu maksudnya ayat keduanya. Falmuriyati qadha, yaitu dan kuda yang memercikkan api. Kalau tafsiran yang satu lagi tentang unta, tafsiran Ali bin Abi Thalib, maksudnya apa? Ketika unta ini dia berjalan. Unta, kalau di tafsiran tentang kuda, ini kuda perang. Berbicara tentang konteks kuda ini lagi sedang perang. Kalau unta sedang membawa jamaah haji. Itu tafsiran Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Jadi unta ini ketika dia berjalan mungkin batu-batu terhempas sehingga memercikkan api. Itu ayat yang kedua. Ini masih sumpah nih. Belum apa yang Allah bersumpah untuk membahas tentang apa, penekanan untuk apa, belum. Masih Allah menyebutkan wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Ayat ketiganya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, fal mughirati subha. Ini tafsiran Ibnu Abbas tentang kuda. Jadi Allah bersumpah lagi tentang kuda perang ini yang ketika dia menyerang di pagi hari, di subuh hari. Karena kita tahu para sahabat dulu, Nabi SAW dan para sahabatnya di zaman itu sering sekali ketika berperang itu menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh. Karena biasanya musuh-musuh itu biasanya lalai di waktu subuh. Ntar kaum muslimin dari tengah malam sudah bangun, sudah beribadah, terus menjelang subuh baru menyerang. Pada saat mereka lagi lalai. Biasanya kalau berperang seperti itu. Makanya di sini Allah menekankan lagi sumpahnya dengan kuda-kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi hari. Waktu pagi hari. Kalau tafsirannya kuda, tafsirannya Ibnu Abbas. Kalau kita melihat tafsiran Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud tentang unta, maksudnya apa? Fal mughirati subha ini yaitu unta-unta yang membawa jamaah haji di pagi hari dari Muzdalifah menuju Mina. Kita tahu kalau jamaah haji itu di hari ke-9 dia wukuf di Arafah sampai terbenam matahari. Masuk malam ke-10. Malam 10 jamaah haji itu harus mabit di Mina sampai terbit matahari. Nah, itu di tanggal 10 Hijri, 10 Dzulhijjah. Nah, di tanggal 10 Dzulhijjah pagi itu jamaah haji bergerak menuju Mina. Nah, tafsiran Ali bin Abi Thalib fal mughirati subha ini yaitu unta-unta yang bergerak membawa jamaah haji di pagi hari. Ya, tapi sekali lagi, pendapat mayoritas ulama itu tafsirannya tentang kuda perang yang sebagaimana dipakai di kitab di Al-Qur'an terjemahan kita ya bahasa Indonesia. Itu ayat ketiga.
falmughirati subha. Ayat keempat, fa'atharna bihi naq'a. Sehingga kuda-kuda tersebut menerbangkan debu-debu. Kuda-kudanya menerbangkan debu-debu. Jadi saking kencangnya ini kuda-kuda berlari di tengah-tengah peperangan pada saat perang sampai menerbangkan debu-debu, beterbangan debu-debu. Demikian juga ketika ditafsirkan tentang dengan unta juga sama. Ketika unta itu berbondong-bondong ramai bergerak, itu dia berjalan ramai-ramai itu sehingga debu pada berhamburan. Itu ayat keempat, fa'atharna bihi naq'a. Masih belum nih, ini masih sumpah Allah SWT. Belum bahas inti pembahasan belum. Ayat kelima, fawasatna bihi jam'ah. Kemudian menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Fawasatna bihi jam'ah, kemudian menyerbu di tengah-tengah kumpulan musuh. Jadi kuda perang ini dia berlari dengan kencang sampai tengah-tengah, sampai kakinya memercikkan api, ya, bunga api. Kemudian sampai debu berterbangan, kemudian dia masuk menerjang ke tengah-tengah musuh. Itu kalau tafsiran tentang kuda. Kalau tafsiran tentang unta, fawasatna bihi jam'ah, sehingga dia masuk ke tengah-tengah al-jama'. Al-jama' itu nama lain dari Muzdalifah. Jadi Muzdalifah itu nama lainnya al-jam'u. Karena Nabi SAW ketika menyebutkan tentang mabit di Muzdalifah, kata Nabi SAW, waqaftuha huna wa jam'un kulluha mawqif. Aku mabit, berwukuf di sini, dan seluruh area al-jam'u, maksudnya Nabi itu area Muzdalifah, semuanya bisa dijadikan tempat bermabit atau wukuf. Itu tafsiran kalau kita menafsirkan dengan unta. Nah, itu sudah sampai ayat 1 sampai ayat 5 ini Allah bersumpah memberikan penekanan demi kuda-kuda perang. Terus sampai ayat 1 sampai ayat ke-5, fawasatna bihi jam'a, kuda-kuda menerjang masuk sampai ke tengah-tengah musuh. Baru Allah menyebutkan inti penekanan ini. Allah menekankan bersumpah sampai sepanjang penekanannya untuk apa? Inti pembahasannya di sini. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Sungguhnya manusia itu sangat ingkar, sangat tidak bersyukur kepada Tuhannya. Allah sampai bersumpah dengan penekanan sedemikian rupa. Allah menekankan, kemudian Allah tekankan lagi dengan lam at-taukid. Innal insana li rabbih lakanud. Kita sebutkan waktu kita bahas surat Al-Asr. Innal insana lafi khusrin. Ada lam, itu lam itu penekanan. Kita bilang ini innahu majnun. Dia orang gila, sesungguhnya dia gila. Kita mau tekankan lagi innahu lamajnun. Ya, ada lam penekanan. Nah, ini Allah menyebutkan innal insana li rabbih lakanud. Sungguhnya setelah Allah bersumpah kemudian tekan kali, sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Rabb-nya. Sangat kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin, para ulama berusaha menyimpulkan apa kaitannya sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan inti sumpah tersebut. Allah bersumpah dengan kuda perang. Apa kaitannya dengan kekufuran, ingkarnya manusia kepada Rabb-nya? Sebagian ulama menjelaskan Allah SWT menggambarkan, menunjukkan bagaimana kuda atau unta, bagaimana pengabdiannya mereka kepada tuannya. Kuda atau unta itu dipelihara sama tuannya, dirawat, dikasih makan, dikasih minum, itu doang. Disiapin kandang, dikasih makan, dikasih minum, udah. Cuman itu doang, dirawat sama tuannya. Tapi ini kuda dibawa kerja, ditunggang, sampai dibawa perang, sampai dia bertempur di tengah pertempuran, dia ngikut kepada tuannya. Dia mengabdi kepada tuannya seperti itu. Kuda cuma dikasih makan sama minum, sama dikasih kandang. Nah, kalau manusia dikasih berbagai macam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
tapi dia kufur kepada Rabbnya. Nggak ada syukur terima kasihnya kepada Rabbnya, ingkar. Tapi Allah bersumpah seperti itu. Sebagian ulama menyebutkan korelasi antara sumpah tersebut dengan inti sumpahnya adalah itu. Bagaimana kalau hewan ternak itu dia ngabdi sama tuannya padahal cuma dikasih sedikit aja. Sementara manusia dikasih berbagai macam kenikmatan tapi dia ingkar kepada Rabbnya. Taib. Al-Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini apa kata beliau rahimahullah taala? Huwal kafur alladhi ya'uddul masaib wa yansa ni'ama rabbih. Al-kanut. Kanut itu siapa? Yaitu al-kafur. Yaitu orang yang sangat kufur, sangat ingkar, sangat kufur nikmat, nggak tahu syukur, nggak terima kasih. Itu kanut. Ciri-cirinya apa? Dia suka ngitung-ngitung, ngungkit-ngungkit musibah, dan dia lupa sama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu karakter manusia. Fudail bin Iyad rahimahullah taala, seorang ulama tabi'in juga menyebutkan, menafsirkan makna kanut itu. Bagus sekali kata Fudail bin Iyad, alladhi ansatul khaslatul wahidah min al-isaadil khasal kathirati من الإحسان والشكور الذي أنسته الخصلة الواحدة من الإحسان الخصال الكثيرة من الإساءة. Kanut yaitu orang yang satu saja keburukan musibah yang menimpa dia menjadikan dia lupa sama sekian banyak kenikmatan yang dia dapatkan. Sebaliknya syakur, orang yang pandai bersyukur, satu saja kenikmatan yang dia dapatkan dia bersyukur sampai dia melupakan semua musibah-musibah yang menimpa dia. Ini bagus sekali penafsiran dari Fudail bin Iyad. Begitu Allah bersumpah, innal insan li rabbih lakanut. Sangat kufur manusia itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak bersyukur, banyak mengeluhnya, suka ngungkit-ngungkit musibah, diingat-ingat tapi tidak pernah dia mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia seperti itu tanpa terkecuali. Sekali saja Allah kasih kita sakit, kita mungkin ngeluh, ya Allah berat sekali ujian anak nih. Padahal cuman pilek. Pilek kepalanya berat ya, 2 hari demam. Ya Allah, kok seperti ini Allah menguji anak. Ya subhanallah. Bertahun-tahun dia sehat, nggak pernah dia bersyukur itu. Pernah dia mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan kepada dia? Sekali dia Allah kasih asam urat, sendinya ngilu sedikit di sini. Ya Allah, dosa apa kok anak diuji seperti ini? Mantap. Bertahun-tahun Allah kasih semua persendiannya sehat, nggak pernah dia bersyukur. Makanya Nabi SAW menyebutkan, sesungguhnya setiap persendian dalam tubuh kalian itu harus disedekahkan, ada sedekahnya. Dalam hadisnya Nabi menyebutkan dalam tubuh manusia ini ada 360 persendian. Semuanya harus kita sedekahkan. Kita bersedekah untuk setiap persendian kita. Para sahabat bertanya, bagaimana itu Rasulullah? Bagaimana cara kita? Kata Nabi SAW, raka'atain yarka'uhuma fid duha. Kama qala SAW. Bagaimana cara kita bersedekah untuk semua persendian kita ini? Untuk masing-masing persendian kita cukup 2 rakaat salat duha, kata Nabi SAW. Itu mewakili sedekah untuk semua persendian kita. Kenapa demikian hadirin? Karena kalau manusia itu dia sholat, manusia kalau sholat, semua 360 persendian dalam tubuh ini semuanya bergerak. Semuanya bergerak tanpa terkecuali. Makanya ilmu kedokteran modern membuktikan. Nabi sudah menyebutkan dalam tubuh manusia ada 360 persendian. Pada zaman itu nggak ada ilmu kedokteran, belum maju. Sekarang terbukti segitu banyaknya. Antum cari di internet. Jumlah persendian dalam tubuh manusia. Dan kalau orang sholat semuanya bergerak. Nah manusia suka mengungkit-ungkit ke musibah, ujian yang Allah berikan kepada dia lupa sama nikmat, ya. Baru sekali Allah kasih ujian ekonomi, ngeluh. Tapi bertahun-tahun Allah kasih dia nikmat, makan lancar-lancar aja, alhamdulillah pekerjaan baik-baik saja, alhamdulillah perekonomian lagi bagus. Sekali baru ekonomi lagi turun, kita ngeluhnya luar biasa. Sementara sepanjang tahun ini kita nggak pernah bersyukur atas nikmat Allah. Atas nikmat ekonomi kita bagus, kita bisa makan normal. Ya alhamdulillah. Sekali Allah kasih ujian bencana alam, luar biasa. Mengeluh, diingat terus itu ujian. Tapi Allah kasih nikmat keamanan, tentram, bertahun-tahun kita nggak bersyukur kepada Allah SWT. Nah begitu karakter manusia.
Makanya Nabi Ayub alaihissalam, beliau diuji dengan ujian yang luar biasa. Dia dikasih penyakit sangat mengerikan, bikin dia menderita sampai badannya membusuk, semua bayangin. Semua seluruh badannya membusuk dari kepala sampai kaki. Nabi Ayub mau mengeluh kepada Allah SWT. Dia sabar. Sampai sebagian bertanya, kenapa kau tidak berdoa kepada Rabbmu minta disembuhkan? Kita malu aku. 70 tahun Allah berikan nikmat macam nikmat harta, nikmat kesehatan. Sekarang baru ditimpa musibah, saya malu berdoa kepada Allah. Sampai 7 tahun disebutkan, sampai 7 tahun dia ditimpa penyakit itu baru Nabi Ayub berdoa. Itu pun enggak langsung bisa, ya Allah sembuhkan aku, enggak. Lihat apa kata Nabi Ayub alaihissalam, Rabbi massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku ini ditimpa sesuatu yang memberatkanku, ya Allah. Aku ditimpa penyakit, ya Allah. Sungguhnya engkau maha penyayang di antara seluruh penyayang. Begitu kata Nabi Ayub alaihissalam. Gak minta, ya Allah sembuhkan aku, ya Allah. Kalau bisa besok udah sembuh, ya Allah. 7 tahun Nabi Ayub bersabar. Malu dia minta. Nikmatnya 70 tahun Allah kasih nikmat. Subhanallah. Ya. Makanya Allah bersumpah, begitu karakter manusia. Kemudian ayat ke-7 Allah SWT berfirman, wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguhnya dia menyaksikan atau mengakui keingkaran tersebut. Nah, di sini innahu huruf ha di sini dia itu maksudnya kembali kepada siapa? Sebagian ahli tafsir, dari pendapat mayoritas ahli tafsir menyebutkan ha ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya sungguhnya Allah menyaksikan pengingkaran tersebut. Allah menyaksikan. Innahu ala dzalika lasyahid. Sungguhnya Allah menyaksikan pengingkaran tersebut. Jadi Allah saksikan itu bagaimana dia tidak bersyukur, dia lalai, dia bersyukur kepada Allah SWT, Allah menyaksikan. Ini pendapat mayoritas dari tafsir. Cuman pendapat sebagian yang lain, dan ini yang di kitab terjemahan Al-Quran kita, wa innahu ala dzalika lasyahid, itu haknya itu kembali kepada manusia. Artinya apa? Manusia itu dia mengakui sendiri pengingkarannya. Dia menyaksikan sendiri pengingkaran yang mereka lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana manusia itu mengingkari nikmat Allah SWT bisa berupa atau dalam bentuk ucapannya dia atau dalam bentuk perbuatannya dia yang menunjukkan atau membuktikan dia ingkar sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi haknya itu kembali kepada manusia menurut sebagian ahli tafsir. Nah, contohnya bagaimana manusia itu dia ingkar dengan perkataannya. Seperti misalnya ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, lisannya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan dia mau mengucap alhamdulillah aja enggak, apalagi dia mau beramal sebagai bentuk syukurnya atas nikmat tersebut. Yang sebenarnya manusia itu lakukan itu beramal soleh sebagai bentuk syukur terhadap nikmat itu cara bersyukur yang sebenarnya dengan kita beramal soleh. Enggak cukup dengan ucapan lisan alhamdulillah saja, enggak cukup. Beramal. Makanya Allah SWT berfirman tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, Allah berikan kenikmatan yang luar biasa, kerajaan yang luar biasa dahsyat yang enggak ada kerajaan lebih besar dari itu di muka bumi ini. Apa kata Allah SWT? I'malu ala Dawud syukra. Beramallah kalian wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT. Dan sebagian manusia dikasih nikmat, jangankan dia mau beramal, ucapan alhamdulillah aja enggak, bersyukur aja enggak. Itu satu sisi. Di sisi lain, dia contoh lain ketika dia kufur, dia menyaksikan sendiri atau dia menunjukkan sendiri ingkarnya terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan manusia, ya, dengan ucapannya ketika Allah berikan nikmat kepada dia, berbagai macam nikmat, kemudian dia menisbatkan nikmat tersebut kepada orang lain, kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak terjadi, hadirin. Ketika Allah kasih dia berbagai macam nikmat, dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan bukan Allah yang ngasih dia kenikmatan tersebut. Ketika Allah kasih dia bisnis yang sukses. Oh, bisnis sukses lancar. Soalnya anak S2, S3 di Amerika, bro. Jadi gampang, anak jurusannya jurusan bisnis di Amerika. Nah, makanya anak bisa bangun perusahaan sebesar ini. Subhanallah. Ini ciri-ciri sifat karakteristik Korun seperti ini. Korun ya begitu. Korun begitu, dikasih harta berlimpah. Kemudian kata dia apa? Innama utituhu ala ilmin indi.
Sungguhnya aku diberikan harta ini karena ilmuku. Banyak orang kalau dikasih kenikmatan, kasih berbagai macam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menisbahkan kepada dirinya. Oh, ini soalnya saya pengalaman. Saya sudah pengalaman di bidang ini 20 tahun. Ya. Oh, ini perusahaan ini hasil kerja keras saya. Saya membangun perusahaan ini tidur cuma 4 jam sehari. Oh, ini hasilnya. Oh, Masya Allah. Ya, antum kalau sudah rezekinya ya rezeki, mau sampai jungkir balik juga kalau Allah sudah kasih rezeki ya begitu. Ada orang yang nggak lulus SD kaya raya banyak, ada orang yang S2 S3 di luar negeri sekarang setengah mati mau jadi kerjaan. Allah berikan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka jangan sombong. Ya, ini contoh-contoh orang yang ingkar kepada Allah ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia menyandarkan kesuksesan, nikmat itu dari hasil usahanya dia, jerih payahnya dia, pengalamannya dia, kecerdasannya dia, relasinya dia, sebagai berbagai macam. Ini bentuk kufur, bentuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bentuk persaksiannya dia, manusia menyaksikan sendiri atas keingkaran yang dia lakukan. Mereka menyaksikan sendiri itu dengan perbuatan ketika nikmat dari Allah tersebut dia gunakan untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan dia gunakan untuk hal-hal yang haram. Ini bentuk dia kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah bukan dipergunakan untuk di jalan Allah, tapi digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, dihabiskan pada perkara-perkara yang enggak penting, terkadang dihabiskan untuk perkara-perkara yang haram, wa'iyadu billah. Kemudian ayat ke-8 Allah SWT berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia, maksudnya manusia yang kanut itu sangat cinta, benar-benar cinta berlebihan kepada harta. Cinta yang berlebihan kepada harta. Al-khair di sini maknanya harta. Wa innahu lihubbil khair. Khair itu artinya aslinya dalam bahasa Arab artinya kebaikan, khair itu. Nah, kenapa di harta disebut kebaikan? Karena orang-orang dahulu, orang-orang jahiliyah dahulu itu menganggap harta itu kebaikan. Kebaikan secara mutlak. Pokoknya punya harta baik. Orang banyak harta pasti baik. Padahal belum tentu. Orang punya harta bisa jadi harta itu menjadikan dia hina. Bisa jadi harta itu menyeret dia ke neraka. Tidak semuanya harta itu baik. Tidak semuanya. Tapi Allah bawa bahasa khair ini dalam beberapa ayat. Juga ayat-ayat dalam Al-Quran Allah membahasakan harta itu dengan khair. Dan manusia yang kufur ini, yang kufur nikmat ini, yang kanut ini sangat cinta berlebihan kepada harta. Ya. Cinta berlebihan kepada harta. Bahkan terkadang harta itu dijadikan barometer untuk mengukur kemuliaan seorang. Orang banyak harta, mulia. Oh subhanallah, orang kalau banyak duit, oh Masya Allah. Orang pasti baik sama dia. Oh Masya, senyum. Kalau ketemu orang tajir, oh senyum dulu dia. Senyum. Coba ketemu orang susah, malas ya senyum. Ya itu, karena itu harta jadikan barometer mengukur kemuliaan seorang. Dan begitu yang terjadi, wakil manusia seperti itu. Ya subhanallah. Dan hadirin azanallah wa iyyakum. Cinta kepada harta itu sudah emang fitrah manusia, perhatikan. Fitrah manusia itu cinta sama harta, semua tanpa terkecuali. Nggak ada orang yang nggak cinta sama harta. Tapi yang menjadikan dia tercela tatkala harta tersebut menjadikan dia terhina, menjadikan dia terjerumus ke dalam hal-hal yang haram, harta itu menjadi obsesi, orientasi hidupnya, itu yang tercela. Ketika harta itu seakan segalanya bagi dia. Itu yang tercela. Kalau cinta harta, semua cinta harta. Semua manusia cinta harta yang dia miliki, dia cinta, dia jaga hartanya. Tapi kalau cintanya berlebihan, ini yang tercela. Betapa banyak hadirin zaman sekarang ini orang yang dia mengorbankan segalanya untuk harta, demi harta. Ya, ada yang bunuh-bunuhan gara-gara masalah warisan. Ada yang bunuh keluarganya, darah dagingnya gara-gara urusan warisan. Harta nih yang dibawa mati, dia bunuh keluarganya. Terkadang dia putus silaturahmi sama saudaranya, sama keluarganya gara-gara urusan fulus. Pernah kejadian orang dia
ribut sampai bunuh-bunuhan gara-gara urusan uang 2.000 rupiah. Cuman yang lebih parah berapa waktu lalu ya, lihat di berita ini, sana benar-benar nggak habis pikir ya, subhanallah ya. Kayaknya zaman sekarang ini jobnya syaitan tuh lebih mudah zaman sekarang. Anda baca berita ada 2 orang temannya ya, teman nongkrong, teman satu majelis, teman, bukan orang nggak kenal, ini teman duduk. Dia bunuh temannya gara-gara ribut berdebat di luar mana telur atau ayam. La haula wala quwata illa billah. Di luar mana telur atau ayam, ribut dia bunuh temannya. Mungkin iblis mungkin geleng-geleng lihat tingkahnya berdua itu. La haula wala quwata. Nah, manusia itu sama harta begitu. Dia gadaikan semuanya. Dia gadaikan harga dirinya. Dia gadaikan kejujurannya. Bahkan sebagian mungkin gara-gara urusan harta sama jabatan, dia gadaikan rakyatnya, dia gadaikan. Nggak ada takutnya sama Allah SWT. Fulus, fitnah luar biasa. Hati-hati. Hati-hati. Jangan kira orang didapat uang banyak, sukses, dia punya harta berlimpah itu Allah muliakan dia. La, itu ujian dari Allah SWT. Ya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. La, orang sebagian diluaskan rezekinya, dimuliakan dengan harta, terus dia berkata Allah sedang memuliakanku. Kalla, kata Allah, enggak. Itu ujian dari Allah SWT. Orang disuruh dusta demi uang. Kayak Nabi SAW menyebutkan ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Celaka budaknya dinar, budaknya dirham. Kalau bahasa kita nih celaka budaknya rupiah. Celaka budaknya rupiah, budak fulus, budak dolar, celaka mereka. In u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit. Kalau dikasih dia ridha, kalau enggak dapat dia murka. Bagaimana orang dikatakan dia budaknya rupiah, budaknya fulus? Dia kira dia yang bisa mengadilkan uang itu. Ketika dia dapat uang dolar, rupiah, dinar, dirham, dia bisa ngontrol ini uang ini. Sebaliknya dia yang dikontrol sama uang itu. Demi uang suruh dusta dia. Demi dapat fulus suruh manipulasi data dia. Takut dia kehilangan fulus ini, apapun dia lakukan. Itulah budaknya harta. Makanya Nabi menyebutkan celaka itu budaknya dirham, budaknya dinar, ya budak rupiah itu celaka. Alhamdulillah. Sekali lagi, cinta sama dunia itu fitrah manusia wajar. Tapi dia menjadi tercela ketika harta tersebut menjadi obsesinya dia. Makanya Nabi SAW berdoa, di antara doa yang Nabi panjatkan apa? Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami, puncak cita-citaku ya Allah. Puncak cita-cita kami, obsesi tertinggi kami. Jangan ya Allah. Jangan jadikan dunia ini sebagai puncak obsesi kami ya Allah. Nabi berdoa jangan jadikan dunia seperti itu. Makanya harta itu cukup di tangan hadirin. Harta itu cukup di tangan. Jangan sampai harta itu masuk ke hati. Hati-hati. Ya, kita akan terombang-ambing sama fitnah harta ini. Mengerikan. Makanya orang-orang zaman sekarang dia bikin kayak konten, ya bikin video, ya bahkan bikin buku, bikin dokumenter tentang bagaimana pola pikirnya, mindsetnya Elon Musk. Elon Musk ya orang terkaya di dunia saat ini. Bagaimana cara berpikirnya Elon Musk, bagaimana dia cara menyelesaikan masalah, bagaimana kerja kerasnya, bagaimana dia mengatur waktunya. Ya kalau kalian mau seperti Elon Musk begini-begini. Antum mau harta antum seperti Elon Musk? Mau nggak antum kira-kira harta antum sebanyak itu mau? Mengerikan hadirin. Belum tentu antum mau duduk di sini sekarang kalau uang antum seperti Elon Musk. Kalau harta antum seperti Elon Musk sekarang, atau jangan seperti Elon Musk, ketinggian lah. Antum jadi orang ya masuk 20 besar orang terkaya di Indonesia. Atau 10 besar orang terkaya di Jakarta lah. Atau 5 besar orang terkaya di Serengseng. Kira-kira mau antum duduk di masjid ini sekarang dengerin kajian? La ilaha illallah. Berat fitnah harta, hati-hati. Subhanallah. Makanya harta itu cukup di tangan. Jangan masuk ke hati. Jangan sampai masuk ke hati. Mau tahu nggak buktinya kalau harta itu masuk ke hati kita? Ya, harta itu sudah masuk ke dalam hati kita. Mau tahu nggak buktinya zaman sekarang ini? Ya,
Kalau kita jalan pakai mobil, kita nabrak, mobil kita lecet, hati kita yang sakit hadirin. Dia nabrak nyenggol, mobilnya lecet, hati juga ikut lecet, dia tergores. Itu berarti itu harta sudah masuk ke hatinya dia. Subhanallah, mobil lecet. Bingung dia, nggak bisa tidur. Ya Allah, ini gimana mobil ini? Ya Allah, nanti dijual nggak laku, nanti turun harga. Subhanallah, ya akhi. Ini mobil dunia. Ya beginilah dunia itu, harta datang pergi. Ini harta dulu sebelumnya bukan di tangan kita, sekarang Allah jadikan tangan kita, ntar juga keluar dari tangan kita. Begitulah harta itu berputar dalam kehidupan dunia. Ini kita harta, mobil lecet sedikit sakit hatinya dia, sampai gak bisa tidur dia. Ya Allah, gimana mobil? Subhanallah. Ya manusia seperti itu ya. Sebagian manusia itu sangat cinta sama harta. Kemudian di antara tafsiran ulama yang menyebutkan dia sangat cinta sama dunia, di antara tafsirannya Ibnu Katsir menyebutkan yaitu dia itu pelit, jadi bakhil untuk mengeluarkan hartanya dia. Karena ketika orang itu terlalu cinta sama harta, maka mau tidak mau dia akan pelit jadinya hadirin. Dia akan pelit. Dia sudah susah payah ya dapat harta, masa saya harus keluarkan ini kasih orang begitu saja? Nggak mau dia. Saya kerja dari pagi sampai malam dapat duit, terus ini tinggal minta saya kasih, nggak mau dia. Pelit dia jadinya. Gara-gara apa? Karena dia terlalu cinta sama hartanya dia. Na'udzubillah. Makanya sudah diingatkan sama Nabi SAW, la yajtami'u syuhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul sifat pelit dan keimanan dalam hati seorang hamba selamanya, tidak akan berkumpul. Orang kalau dia iman bagus, imannya kepada Allah dan hari akhir, dia nggak akan pelit. Dia nggak akan masukkan harta ke dalam hatinya dia. Kayak orang kalau dia terlalu cinta sama harta, dia akan jadi bakhil, pelit. Ya, saya kita persingkat. Ayat ke-9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka mengetahui, maka tidakkah mereka atau dia mengetahui apa yang di dalam kubur, apa yang ada dalam kubur dikeluarkan. Menyebutkan ya Allah menyinggung tentang hari kiamat. Tidakkah mereka mengetahui nanti ketika apa yang ada dalam kuburan Allah keluarkan semuanya. Wa hussila ma fis sudur. Ayat ke-10-nya. Dan apa yang ada dalam dada manusia dikeluarkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerikan hadirin. Mengerikan. Di hari kiamat nanti apa yang ada dalam dada manusia Allah keluarkan, Allah tampakkan. Apa yang ada dalam dada kita ini Allah tahu semua isinya, dan isinya bermacam-macam. Ada hasad kita kepada orang lain, ada suuzon kita kepada orang lain, ada husnuzon kita. Ada syukur kita atau kufur nikmat, ada kufur nikmat kita. Ada tawadhu kita, ada sombong dalam hati kita. Ada kita memuliakan orang lain, ada kita merendahkan orang lain dalam hati kita. Semuanya akan dikeluarkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin hati-hati. Kita jangan hanya fokus untuk memperbaiki zahir dari kita, tapi kita lupa memperbaiki hati kita. Hati ini harus diperhatikan, dibersihkan, dihilangkan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit dalam hati kita. Jangan dibiarkan bercokol, membusuk. Luar sih Masya Allah ya. Kalau muka sih pakai skincare setiap malam. Zaman sekarang laki juga pakai krim nih, belum tidur. Biar glowing. Tapi hatinya busuk, dia biarkan hasad bercokol dalam hati, suuzon sama orang, merendahkan orang lain, sombong, gak kufur nikmat segala macam dalam hatinya, dia biarkan. Dia tidak berusaha membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran itu. Bahkan Nabi SAW, di antara doa Nabi SAW, Allahumma slul sakhimat qalbi. Ya Allah, keluarkanlah, cabutlah kotoran-kotoran, penyakit-penyakit dari hatiku. Nabi berdoa agar hati dibersihkan. Kalau kita biarkan, nanti Allah akan tampakkan, dan ini mengerikan hadirin. Na'udzubillah. Ya, siapa dari kita yang tidak pernah hasad, ya tidak pernah mungkin dengki sama orang lain, semua pernah mengalaminya hadirin. Tapi kita berusaha untuk menghilangkan keburukan tersebut dari hati kita. Wa hussila ma fi sudur. Kemudian ayat terakhir, inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Sungguhnya Rabb mereka, Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Perhatikan di sini hadirin. Ayat ini Allah menyebutkan khabir, la khabir, ada lam lagi dalam taukid. Inna rabbahum bihim. Sungguhnya Rabb mereka terhadap keadaan mereka, yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, la khabir,
Khabir ini hadirin, di sini kalau kitab Al-Quran terjemahan di sini menyebutkan Allah Maha mengetahui. Sebenarnya khabir itu lebih dari sekedar mengetahui. Allah di antara sifat Allah Al-Alim. Ya Allah, itu Allah Maha mengetahui, Maha mengilmui, segala sesuatu Allah tahu. Itu alim. Tapi kalau khabir ini dia lebih detail daripada alim. Khabir ini Allah mengetahui perkara yang sampai rinci, yang detail, tersembunyi, itu Allah tahu. Allah Maha teliti, Maha mengetahui sampai sedetail-detailnya, itu khabir. Itu lebih dalam maknanya daripada alim. Dan Allah sebenarnya di antara sifatnya apa? Al-Khabir. Allah Maha detail, Maha mengetahui sampai perkara-perkara yang kecil. Makanya dalam ayat dalam Al-Qur'an banyak ayat Allah menggunakan istilah ini. Ya wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengetahui sampai detail. Dalam ayat lain Allah berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairan lakum wa yukaffir 'ankum sayi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir." Jika orang dia menampakkan sedekahnya maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikan sedekahnya, memberikan orang fakir dengan sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu dengan itu, dan Allah Maha teliti. Allah bima ta'maluna khabir. Allah Maha teliti atas apa yang kalian kerjakan. Allah tahu. Makanya Allah menyebutkan juga dalam surat An-Nur, ketika Allah memerintahkan laki-laki maupun perempuan menundukkan pandangan, ya qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lakum wallahu bima ta'maluna khabir. Wa afan wallahu khabir bima yasnaun. Katakanlah kepada kaum mukminin untuk menundukkan pandangan mereka, jaga pandangan dan jaga kemaluan kalian. Itu lebih suci bagi kalian. Sungguhnya Allah khabir atas apa yang kalian perbuat. Ini Allah menyinggung ketika Allah memerintahkan kita jaga pandangan, kemudian Allah tutup dengan Allahu khabir. Allah tahu dengan teliti apa yang kalian kerjakan. Artinya apa? Kalau kita tidak jaga pandangan, walaupun kita sekedar lirikan mata kita melirik saja kepada hal-hal yang haram, Allah tahu. Makanya dalam ayat Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu pengkhianatan mata-mata kalian dan apa yang kalian sembunyikan dalam dada kalian, Allah tahu. Allah sebutkan dengan sifat khabir. Ini lebih dalam daripada makna alim. Karena hadirin rahimani wa rahimakumullah, surat yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengingat-ingat nikmat Allah SWT dan bersyukur atas nikmat Allah SWT, belajar menjadi orang yang bersyukur, tidak pelit dengan nikmat Allah SWT, tidak pelit untuk berbagi kepada manusia yang lainnya. Dan surat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah akan membongkar apa yang ada dalam dada kita. Allah tampakkan semuanya. Keburukan-keburukan maupun kebaikan Allah akan tampakkan dalam jiwa kita, dalam yang ada dalam hati kita, dada kita. Makanya perbaikilah, belajar kita memperbaiki diri luar dalam, bukan hanya memperbaiki luar saja, tapi dalam juga kita perbaiki. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita kaji. Kurang lebihnya saya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.